Yang akan saya ajarkan kalian adalah gimana caranya menjadi sukses. Satu. Enggak. 72. Wah, kebanyakan dong. Oh iya. Ini Desi, bisa lihat sini nggak? kenapa? Lagi dilukis nih. Oh, asik. Kok nggak mau main sama kita sih, Pak? Ini lagi lukis, bentar gua lagi lukis. Introvert lu ya? Tuh, udah jadi. Lu juga ya. gua Coba lukis. dilukis. Gua lukis. Berdua ya. Udah jadi. Udah coba lihat hasilnya dong. Hasilnya aku cinta Danamon. Masa ngelukis jadi tulisan? Ini Desi nih Hibzi. Ini aku jadi bingung mikirin cita-cita aku. Cita-cita? Iya. Yang penyanyi dangdut itu? Bukan, itu cita-cita itu beda lagi. Iya. Emang cita-cita kamu apa, Ibzi? Aku tuh kan pengen jadi pilot. Aku tuh pengen banget ada satu daerah yang pengen aku datengin dan pengen aku naikin pesawat. Oh, kamu pengen kemana emang naik Aku pesawat? tuh pengen bawa pesawat aku tuh dari Pancoran ke Tebet. Wah. Lu dari Pancoran ke Tebet mau bawa pesawat. Iya. Lu ke Soekarno-Hatta dulu mending langsung ke Tebet. Iya. Lu mah, karena mah cita-cita gua terserah gua dong. Ya. Tapi aneh banget. Kalau lu mau jadi apa, Des? Kalau Cita-cita? aku pengen jadi dokter. Dokter. Kalau misalnya jadi dokter kan duitnya banyak. Terus aku tuh kalau ngetik typo doang aku langsung ganti HP. Oh. Saking banyaknya duit gitu. Kalau kamu pengen jadi apa, Rispo? Menurut garis jari gua sih ya. Kenapa enggak? Cita-cita tuh apa yang ada di dalam Iya. diri. Enggak perlu ngeramal diri sendiri. Garis tangan. Enggak usah. Aduh. Sesuai garis tangan. Oh ya udah boleh deh. Cita-cita lu jadi apa? Gua cocoknya jadi ahli perminyakan. Ahli Bagus perminyakan. tuh. Banyak duit tuh. Bener, di Cilacap ada tambangnya tuh, bagus. Lu berarti nanti kerja di pertambangan gitu ya. Iya, Kerja iya. di tengah laut, di kilang-kilang gitu. Tidak sesuai ekspektasi lu, Hip. Jadi lu kerja di mana? Minyak. Ya minyak bisa kerja di situ. Ya gua lebih ke minyak wanginya gitu loh. Lagian aneh banget dah, mendingan tuh punya cita-cita yang pasti-pasti aja kayak Betul. aku sama Hifzi. Emang minyak wangi nggak pasti? Minyak wangi itu juga bisa menjanjikan, apalagi aku akan bikin minyak wangi unik. Minyak Apa wanginya emang? gimana emang? Minyak wangi unik apa? Aroma-aroma rendang. Wah, udah bel masuk. Udah bel tuh. Wah, Ya, yaudah deh, ntar Coba kita aja, ngobrol lagi ya. Guru-guru. Selamat datang, Pak. Halo semuanya, Halo Pak. Halo, Pak. saya di sini akan mengasih pelajaran tambahan buat kalian. Siapa? Dan tadi kayaknya saya dengar ada berbicara soal pekerjaan ya. Wah, Tuh, Kok bisa gimana? tahu? Bapak nguping ya? Iya. Ya sedikit sih. ada kedengeran kata-kata dokter, pilot gitu. Emang siapa yang mau jadi dokter di sini? Aku Oh iya dia mau Pak. jadi dokter. Oke, Kalau aku pengen jadi pilot Pak. pilot. Iya. perminyakan Pak. Perminyakan, tambang, Minyak wangi. minyak wangi. Kenapa pengen jadi pilot? Saya pengen terbang Pak, pengen terbang jauh gitu sama ketemu pramugari juga. Pramugari. Oke. Nah, kalau Desi mau jadi dokter. Iya, soalnya teman saya ini dengkulnya suka putar balik, Pak. Jadinya saya mau jadi dokter. Kenapa nggak tukang urut aja sih? Namanya fisioterapi itu Desi. Gitu deh, Pak. Oke, jadi Rispo mau perminyakan tuh bagaimana? Ya, saya pengen jadi ahli minyak wangi Pak. Mau dagang minyak wangi. Iya, soalnya saya sendiri agak bau. Kalian tuh tidak hanya apa namanya minyak wangi produknya aja, butuh kalian untuk menjualnya, betul kan? Iya, betul. Ya, jadi ya kedatangan saya di sini itu mau ngasih pelajaran tambahan buat kalian dan berhubungan dengan pekerjaan, Oke, siap Pak. berhubungan dengan keahlian. Siap. Jadi di sini perkenalkan nama saya Jule. Saya seorang tukang cukur atau hairstylist dan juga pebisnis. Wah, Bapak namanya Jule. Ya, Berarti energi Bapak banyak dong? Itu satuan dong. Iya, Jol, sorry. Jol Fisika itu. itu fisika. Iya, Iya. maaf Pak ya. Bisa aja nih gua. Iya dong. Mata lu. ya, mungkin teman-teman di sini ada beberapa pelajaran yang tidak akademis, yang tidak dipelajari sekolah, Siapa? yaitu keahlian yang juga bisa menguntungkan dan juga menghasilkan. Jadi tidak melulu dokter, pilot
atau yang lainnya gitu ya. Tukang cukur kayak saya pun itu bisa juga, atau di bidang-bidang lain pun bisa. Bapak tukang cukur Iya, hairstylist. hairstylist. Nih, Pak Jule, gimana sih cara Pak Jule tahu saat memilih karir kalau misalnya ini adalah karir yang tepat gitu buat saya? Soalnya saya masih bingung nih Pak antara pengen jadi pilot sama pedagang lontong Pak. Jadi saya masih agak bingung. Menurut Bapak gimana tuh Pak? Oke, jadi menurut saya kalau dalam penentuan karir ya, sebenarnya karir tukang cukur itu bagi saya adalah bukan juga yang utama pada saat itu. Saya belajar beberapa skill, main gitar di musik gitu ya, terus juga hardware, komputer segala macam. Dan cukur ini adalah salah satu keahlian yang saya punya. Skill yang saya jalani itu cukur, itu masih bisa tetap bertahan dan tetap ada yang teman-teman mau nyukur gitu. Dari situ kayak, oh kayaknya ini bisa nih kayaknya jadi jangka panjang dan menghasilkan gitu ya. Wah, Dari keren situ tuh ya. Berarti Bapak tukang cukur rambut ya? iya, Kalau basicnya tuh cukur rambut aja. kalau cukuran Pak, cukuran pakai nasi merah? Bukan dong, itu syukuran. Mana ada juga orang syukuran pakai nasi merah, tumpeng, nasi kuning tumpeng ya. biasanya. Kalau iya. ganti nama kan nasi merah. Nasi merah itu katanya. diet biasanya. Oh, Iya, diet. bukan. Oke, jadi pelajaran berikutnya itu yang akan saya ajarkan kalian adalah gimana caranya menjadi sukses dan tidak harus menjadi orang tua di sini kan harus dokter, pilot, PNS segala macam gitu ya. Nggak salah. Tapi ada beberapa bidang lain yang juga bisa kita maksimalkan dan menghasilkan. Siap-siap Pak. Tuh kan, Lama bener lu. enggak. Ntar dulu, udah jangan. Nih Pak Jule, ya gimana? Ini tadi nih berdua nih pada ngeremehin saya, ini malah pada ketawa. Ini tadi Pak saya mau jualan parfum, mau jadi Iya, tukang minyak parfum. wangi, semua pada ngeremehin. Iya kok. Katanya, ngapain mending jelas-jelas pilot. Berarti Iya. minyak wangi juga bisa sukses kan Pak? Sangat bisa sekali, sangat. Tapi Pak, aku mau nanya. Iya, boleh. Gimana sih cara Pak Jule tuh membuat personal branding supaya bisa dapat ini loh Pak, kayak dalam kerjaan kan butuh networking gitu kan. Gimana tuh caranya? Terus apakah personal branding yang Bapak tampilkan ini di masyarakat juga menjadi nilai jual skillnya yang Bapak miliki? Ya, oke, personal branding ya jelas. Jadi kayak misalnya Rispo ingin menjadi penjual Parfum. Parfum Pak. Gimana caranya di tengah banyak penjual parfum itu Rispo itu berbeda, mempunyai personal yang kuat, yang menjadi daya nilai dan itu di penjualannya itu lebih bagus. Terus juga ketika kita personal branding udah bagus, tinggal kita relasinya itu bagaimana untuk menggapai kita ke depannya itu lebih berkembang lagi. Gitu. Jadi dari personal branding dikenal banyak orang, kita masuk ke circle-circle yang memang membuat kita berkembang juga. Networking. Pak Jule, Iya, gimana? Pak Jule tuh gimana sih awalnya mula nyukur gitu? Saya pernah baca-baca gitu. Iya. Katanya Pak Jule sering nyukurin teman-temannya waktu sekolah. Iya, jadi dulu tuh kan kalau sekolah ada razia rambut. Betul. Ada teman-teman yang bersedia menjadi model gratis ya, rapin rambut saya dong gitu ya. Nah di situ coba-coba awalnya potong rambut. Gitu. Jadi kayaknya saya kurang ini nih ngelihat Rispo ini rambutnya kurang gimana gitu ya. Kurang rapi ya Pak ya? Iya. Dari bayi dia Pak belum cukur Pak. Cukur aja Pak, cukur. Iya, cukur aja Pak, cukur Pak. Lu cukur sana. Cukur Pak. Wah, boleh juga nih Pak. Kenapa? Orang lu kalau mau dirazia, jangan Pak, jangan kabur ini mah. Boleh juga nih Pak. Masa kayak gitu? Apa ya? Cukur aja Pak. Ada Oke, ini kebetulan boleh. ini. Iya. Jadi kita sambil tanya jawab, Sambil belajar, sambil sambil saya rapin ini rambut. Iya, ya. iya boleh Pak. Ntar Boleh, dia kesana boleh. Pak. Sana lu bawa kursi. Pak bawa dong sih. Jangan dong, jangan. ngerepotin gurunya lu. Iya gimana sih? Wih, cukur lu Pak. Terus Pak. Ini. Gokil. Gokil. Doakan aku ya. Semangat Iya, ya. Lu gaya apa kalau cukur? Mau gaya apa? Dada. Gaya apa? Dada. Ada request kah? Nggak ada Pak, saya ini Nggak ada. banyak coklat-coklat nih. Coklat-coklat nih kenapa nih? Bekas dicat. Bekas dicat. Pakai cat tembok jadinya ini. Ini Pak. Iya. Pak, sambil saya tanya-tanya boleh nggak Pak? Boleh, boleh, Saya soalnya penasaran nih, Bapak kayaknya jago banget gitu di bidang hairstylist ini.
Pak, di musim pandemi ini terpengaruh juga nggak sih Pak usaha Bapak Pak? Nah, Di terus musim Bapak pandemi, ya. gimana cara ngatasinya secara dari finansialnya, terus juga trik-trik servisnya itu gimana Pak? Jadi saya itu yang cukup beruntung ya. Saya memulai personal branding sosial media itu di tahun 2018-17. Jadi ketika pandemi ini habit orang itu berubah menjadi digital, semuanya tuh cari digital gitu. Iya. Nah, dari sana kayak akhirnya ketika mereka mencari di sosial media digital, itu yang keluar itu konten saya. Bapak bikin konten juga ya? Bikin konten juga. Jadi sebenarnya tidak begitu terdampak karena mereka mencarinya lebih banyak dapatnya itu di saya. Jadi karena digital itu perlu ya Pak ya? Betul sekali. Di digital itu perlu Terus sekali. Pak, aku mau nanya juga dong Pak. Kan Bapak nih salah satu hairstylist yang eksis kan di sosial media. Ya. Terus seberapa besar sih peran sosial media dalam mendukung karir Bapak sebagai hairstylist yang pro? Sangat besar. Karena kalau zaman dulu kan mulut ke mulut ya. Nah, kalau sekarang itu kayaknya kalau kita coba untuk mulut ke mulut ya udah natural aja gitu agak lama. Susah ya Pak ya? Mouth to mouth ya, itu sebenarnya salah satu strategi marketing juga ya. Iya, jadi sosial media itu berperannya cukup besar sekarang yang gimana caranya ketika cukuran kita bagus, orang itu tahu. Oke. Gitu. Jadi kita jualnya di digital. Pak, Bapak tapi waktu itu kan sempet ini juga kan Pak, kayak PPKM gitu Pak. Ya. Bapak sempet cukur online gitu nggak Pak, via Zoom gitu Pak? Enggak ya Pak ya? Enggak ya? Enggak ya, Pak. Tapi ada yang minta. Ada yang minta Beneran ada. Jadi Bapak cuma ngebimbing doang gitu? Iya. Jadi. Beneran Cukur berhenti. Kan sambil cerita, sharing mengenai ini. Soalnya saya juga itu Pak, suka eksis di sosial media supaya followers nambah gitu kan. Tapi Bapak pernah nggak cukur artis gitu Pak? Atau pejabat gitu Pak? Pejabat ada beberapa, artis juga ada. Oh siapa Pak? Siapa Pak kalau artis Pak? Rispo Pak? Mungkin lebih ke apa ya? Mungkin dia influencer kali. Oh, influencer. Arif Muhammad. Okin. Siapa Pak? Arif Muhammad. Oh, Arif Muhammad. Ya. Okin. Itu dia salah satunya yang dia pengen cukur sendiri pada saat PPKM. Terus saya ajarkan via DM. Terus mau gitu ya? Iya. Pak, saya mau nanya lagi nih Pak. Boleh. Bapak kalau nggak apa-apa sambil cukur aja Pak. Sambil cukur aja Pak. Ya gue mau nanya lah. Jangan dulu nah. Iya nggak apa. Iya nggak apa-apa lah sambil nanya. Nggak usah rapi-rapi Pak. Saya lihat di YouTube-nya Bapak juga kan sambil tanya jawab kan Bapak Iya, nyukur iya. kan. Iya. Jago. Pak, Bapak dulu emang belajar ilmu cukur rambutnya dari mana Pak? Banten. Gitu lah. Jadi ya belajar pertama kali ya. Iya, Pak. Jadi awalnya itu saya meresahkan, saya sebagai customer itu resah kayak kok rambut gua nggak bisa kayak gitu ya? Kok rambut gua nggak bisa model ini? Itu kenapa gitu? Oke. Jadi berawal dari seorang customer yang tidak pernah menemukan tukang cukur yang cocok. Oke. Keresahan ya. Keresahan pribadi ya. Terus? Jadi dari situ kayak ngelihat model rambut gitu kayaknya pengen model itu terus harus kemana gitu. Dan teman-teman yang di sekitar juga pengen kayak gitu juga nggak tahu harus kemana. Iya. Karena pada saat itu kayak adanya salon dan pangkas rambut ya. Oke. Pada saat itu kita yang cowok banget gitu mau ke salon kan cewek banget gitu. Iya, bener. Ke pangkas rambut kita mau pengen model yang macam-macam, Iya. mereka kebanyakan belum paham. Iya. Jadi masih modelnya yang itu-itu aja gitu ya. Harus kemana? Akhirnya kayak cobain deh, potong sendiri. Motong sendiri. Oh, Bapak dulu motong sendiri gitu. Enggak, motong yang Orang-orang. yang tadi Oh, yang teman-teman anak-anak ya? sekolah ya teman-teman. Kayak gini nih, yang kena razia gitu, dirapihin. Enggak, taruh Pak, maaf ya Pak. Ini kenapa sih? Kenapa kayaknya khawatir banget mukanya? Lagi dicukurnya pada banyak ngomong. Kan harus cerita. Harus cerita bapaknya, namanya bapaknya ngasih materi di kelas Gue kita. jujur ragu nih. Bapaknya aja gondrong. Iya kan tukang cukur nggak harus Cobain pendek. nggak? Mau cobain nggak di bagian sini nih? Boleh Boleh Pak, boleh Pak, boleh Pak. Boleh Pak. Aku yang sebelah situ ya Yang mana Pak. Pak? Mencetnya gimana Pak?
udah lu diem aja. Iya. Orang kita diajarin, Iya. tenang ada pro di sini ada pro. Ada hairstylist pro. Ada hairstylist. Tenang aja bro. Nah. Mah, gila. Banyak deh. Tambahin gope gitu. Bagus itu. Bagus Oh po, gitu tenang. ya Pak ya? Aman, tenang. Santai bener ya. Pro, tenang tenang. aja. Siapa tahu ya kan ada temannya yang pengen, terus tahu-tahu bisa cukur, kan bagus juga. Oh Taruh, iya, Pak, betul. Pak, sebelum lanjut nih, saya mau nanya, apa sesuatu yang unik dari Mas Jule dibanding hairstylist lain? Sesuatu yang unik. Yang unik itu ya, mungkin saya lebih ke salah satu yang saya sambil ini ya. Cukur, Iya, ya, iya, boleh Pak. Ini boleh. uniknya sambil ngomong. Yang unik itu adalah saya yang kayaknya salah satu yang berhasil bikin kayak konten cukur dan dilihat orang gitu ya. Oke. Karena menurut saya cukuran bagus itu banyak banget yang bisa. Betul. Tapi gimana caranya orang-orang tuh, oh iya relate sama kontennya gitu. Nah itu salah satu yang menurut saya agak lumayan Berbeda ya, gitu berbeda di pelajarannya juga harus banyak yang harus dipelajarin gitu. Itu salah satunya ya. Iya. Soalnya tukang cukur atau hairstylist banyak ya Pak ya? Banyak. Iya. Banyak. Tapi bagaimana kita muncul di masyarakat itu yang paling penting ya Pak ya? Dan bagaimana kita menjual ya Pak ya? Iya, dan harus berbeda. Harus gitu. berbeda ya Pak ya? Nanti kita lihat aja hasilnya. Iya. Pak, tapi sebelumnya saya pengen nanya dulu nih Pak. Boleh. Kalau Bapak nih Pak ya dengan rekan sesama hairstylist gitu ya, tukang cukur rambut, itu Bapak anggap saingan kah atau rekan kah dan jawaban dan kenapa Pak? Oke, jadi menurut saya tidak ada saingan ya di bidang ini. Tidak sebanding gitu tukang cukur yang ada dan masyarakat Indonesia itu masih banyakkan masyarakatnya. Oke. Jadi tinggal kita menemukan pasarnya bagaimana supaya orang cukur sama kita. Pak, Gitu. kan Bapak lagi sibuk jawab kan berhenti jawab berhenti jawab. Gimana kalau misalnya Desi nanya, ntar saya yang bantuin cukur Rispo, boleh nggak Pak? Jangan. Nggak apa-apa, biar Iya Bapaknya nggak fokus apa-apa jawab. Pak. Saya mau nanya tapi katanya bener ya Pak kalau hairstylist itu kan karena udah skillnya yang mencukur rambut itu tuh kemana-mana emang selalu bawa alat cukur ya Pak. Soalnya kayak saya pernah denger nih ya katanya kalau udah punya skill cukur rambut dia tuh ini jadi kayak kalau misalnya ada suatu keadaan di mana nggak punya duit sama sekali nggak ada pegangan jadi emang menggunakan skillnya itu Enggak, Pak. lu santai Bener aja, nggak, gua Pak? dibimbingin nih. Iya, Dibimbing, betul. Pak. Jadi pada zaman dulu memang si tukang cukur tuh kayak dia pernah kayak pengen mengembara gitu. Bisa nggak sih tukang cukur tuh hidup dimanapun? Dan ternyata bisa. Udah sendiri aja. Karena semua orang tuh butuh cukur. Gitu. Jadi kita orang-orang yang merantau itu minimal punya alat cukur. Gitu supaya misalnya dia pekerjaannya yang lain gitu ya. Terus dia bawa alat cukur. Untuk tambahan yang lain itu kayak untuk makan segala macam harian biasanya dari cukur. Begitu. Bapak pernah nggak ada pengalaman merantau gitu maksudnya dapat duit dari Cukur Pak. cukur secara dadakan ya Pak? Ya, Pernah nggak Pak? pernah. Jadi 2-3 tahun yang lalu saya pernah ke Bali. Saya pengen kayak bisa nggak sih motongin orang random gitu, terus dapat duit dari sana. Dan itu berhasil. Banyak yang butuh gitu. Oh. Pak, dia nggak mau saya cukurin Pak. Bapak aja dah Pak, cukurin Pak. Udah lah kalau gitu udah deh kayak gitu aja Pak. Kita lanjut aja jawab lagi Pak karena ini tuh ilmu bisnisnya bagus udahlah, banget. udah, nggak usah lanjutin Udah, Pak. Pak, nggak usah dilanjutin, Iya, lu gua cukurin udah Pak, nggak usah Pak, nggak usah biar aja Pak, segini aja Pak, udah duduk lagi. Udah balik. Balik. Udah keren gua. Udah. Ini tuh rapihin aja kan. Sininya Customer banyak yang gitu tuh. Rapihin aja bang. Iya. Ini rapihin aja. Rapi aja Iya. deh, yang penting Ini udah lebih rapi dari tadi. Kita Oh, rapihin udah. dulu, rapihin dulu. Sininya coak. Yang situ masih panjang. Gua walaupun gak lihat kaca karena ini Jule pede banget gua. Wow, pro ya. Oh, yakin ya? Rapihin aja. Dah. Rapi. Wih. Harusnya nggak usah disisir tadi Pak, biarin. Gaya dulu dong, gaya dulu. Wih. Ini. Iya. Ntar sesuai request dikasih kacamata. Pak, Ya. saya mau nanya lagi dong Pak. Boleh. Saya tuh selalu bingung tuh Pak kalau misalnya pengen memulai usaha gitu, gimana ya Pak cara nentuin modal awalnya gitu Pak? Bapak ada Modal tips nggak Pak? awalnya.
Sebenarnya modalnya itu lebih ke bukan masalah ininya ya, materinya ya. Tapi kesiapan kita sebagai tukang cukur atau apapun di bidang lain itu bagaimana? Modalnya kayak ahli cukurnya itu sampai mana? Terus mempelajari bisnis itu bagaimana? Jadi modalnya itu lebih ke dalam diri dulu, baru setelah itu bisa investor materi yang lainnya gitu ya. Oh, berarti skill dan mental juga penting ya Pak ya? Itu yang paling penting. Oh, itu yang paling penting Itu ya yang Pak paling ya? penting. Tapi Pak, menurut Bapak, apa sih cara paling ampuh untuk para kalangan muda nih ya untuk bisa stand out di saat persaingan bisnis tuh lagi tinggi-tingginya, Pak? Cara paling ampuh adalah dengan fokus ke diri sendiri, tidak perlu fokus dengan saingan. Oh gitu. Jadi saingan ini yang akan bikin buyar gitu ya. Jadi selalu berpikir kayak kalau saya itu apa-apa tuh customer. Kita tuh nggak akan kehabisan customer. Jadi gimana caranya kita menemukan si pasarnya sendiri. Gitu. Jadi cara yang paling ampuh adalah fokus dengan diri sendiri. Terus kalau kita di bidang jasa ya, itu harus customer oriented. Apa-apa tuh customer. Bapak pernah nggak sih Pak mikir gitu ngerasain gagal dalam hidup Bapak, terus Bapak mikir untuk menyerah gitu Pak? Apa sih yang bikin Pak Jule itu untuk terus mikir untuk maju terus dalam menjalankan usaha gitu, nggak pernah untuk menyerah? Tapi apakah Bapak pernah memikirkan untuk menyerah juga Pak? Menyerah kayaknya yang sampai hopeless gitu belum ya. Oke. Karena saya itu orang yang cukup percaya diri dalam hal apapun ya. Jadi pernah gagal pernah, tapi kayak gagal oh ya udah kita coba lagi gitu ya. Terus kalau misalnya di saat kondisi jatuh nih Pak, terus kayak dalam bisnis ya, jatuh bangun dalam bisnis, gimana sih cara ngaturnya biar tetap stabil secara finansialnya? Yang pertama di masa kayak sekarang ini, dulu saya mengawali bisnis ini yang apa ya, menurut saya lebih nekat gitu ya, karena tidak ada dana darurat. Yang paling penting adalah manajemen keuangannya bagaimana. Saya akhirnya sadar bahwa di masa-masa pandemi kayak gini, keuangan itu yang utama untuk core kita hidup ke depannya. Nah untuk yang sekarang, gimana caranya supaya finansial ya belajar keuangan. Kita harus melek keuangannya dulu. Karena kayak nabung, terus kita kan ada sekarang investasi ya segala macam. Nah yang kayak gitu-gitu tuh sebenarnya dari sekarang tuh harus belajar gitu, melek tentang keuangannya ini yang perlu kita tambah di masa yang sekarang. Wah ini nih supaya tetap stabil. Bapak Jule, idamannya para cewek-cewek nih kalau kayak gini, bisa pintar mengatur keuangan, jago berbisnis. Keren banget sih. Oh, berarti tipenya Desi kayak Pak Jule ya? Ya lumayan lah. Itu Pak. DM aja Pak habis ini Pak. Nah Pak, saya pengen nanya lagi nih Pak. Apa sih Pak tips dari Bapak nih ya? Top 3 tips ketika Bapak sedang berusaha untuk mencari peluang dalam karir nih Pak. Terutama untuk orang-orang yang punya ketakutan untuk merugi gitu. Di awal dia belum mulai aja udah aduh gimana ya kalau rugi. Apa nih tips dari Bapak? Banyak pikiran. Iya. Ya. Kalau rugi sih udah pasti ya. Top 3-nya itu yang pertama kita belajar dulu keahlian. Ntar Pak, saya mau Boleh Pak. dicatat. Pak. Menurut saya di bidang sekarang, di era yang sekarang itu keahlian yang perlu kita pelajarin. Apapun itu ya. Dan jangan cuma pelajarin dong, tapi harus lebih dalam lagi. Yang pertama itu kita belajar sesuatu keahlian yang baru. Terus yang kedua itu gimana caranya kita memahami pasar. Jadi habit si masyarakat itu kita harus paham. Gitu. Dan yang ketiga tentunya di bidang finansial. Kita harus menyiapkan dana-dana yang akan dipakai untuk kita menjalani peluang dalam karir ini ya. Jadi kalau kita mencari peluang dalam karir itu kan harus ada modalnya ya. Iya betul. Nah kalau ada dananya itu lebih dinamis. Kita nggak ketakutan. Jadi si modal itu tetap harus disiapkan untuk hal-hal yang
hal-hal baru yang baru kita coba. Gitu. Jadi ada dana yang disiapkan, dana darurat gitu ya Pak? Iya. Oh, berarti harus menyiapkan pos-pos juga ya Pak ya. Mana ini dana buat bisnis, mana dana buat dana darurat, mana ini untuk kebutuhan sehari-hari. Oke teman-teman, jadi pelajaran tambahan kali ini sudah selesai ya. Iya Pak. Jadi menurut saya buat kalian nih pesannya adalah apapun bidangnya atau apapun pekerjaannya itu bisa sukses, bisa menghasilkan kalau kita memang menekuni gitu ya. Kita memang terjun ke dalamnya itu lebih dalam dan belajarnya tuh nggak cuman setengah-setengah gitu. Oke. Jadi apapun, mau jadi pilot, dokter, penjual minyak, semuanya bisa sukses. Yang penting personal branding, terus jangan pantang menyerah. Siap Pak. Terima kasih ya Pak Jule ya karena sudah ngasih pelajaran tambahan buat kita semua Pak. Dan ini insya Allah bermanfaat ya buat kita semua ya. Pasti ini bermanfaat banget. Makasih ya Pak ya. Sama-sama, terima kasih banyak. Dadah Pak. Pak, Pak, Ibu pulang. Ini begini. Dadah Pak. Dadah Pak. Dadah, Pak. Udah Pak, ya Pak, pulang aja Pak. Dadah Pak. Udah selesai Iya, pelajarannya. makasih ya Pak ya. Sama, terima kasih banyak. Iya, double juga nih. Nomor dikit tapi loyal atau banyak tapi cuma sekali datang? Langsung.